satu kali salam, maka duduknya adalah duduk seperti tahiyat awal atau duduk iftirash. Kalau yang model 4 rakaat, 2 kali duduk, ada yang model 2 kali duduk, itu duduknya duduk tawarruk. Beliau mengikuti mazhab Syafi'i kalau yang model 4 rakaat. Itu khilaf. Mau duduk bagaimanapun tidak berdosa, tidak akan berdosa itu. Walaupun kita mengatakan orang bid'ah ahli neraka, yang hukum itu tidak berdosa. Kita saja yang suka meneraka-nerakakan orang. Tapi yang betul-betul but neraka, kita tidak mengatakan itu neraka. Karena kita ikut makan. Kita tidak mengatakan itu neraka. Jadi aneh. Hari ini orang berdakwah dengan cara yang aneh. Perkara-perkara yang tidak perlu untuk terlalu diangkat, itu diangkat besar-besaran. Perkara yang perlu diangkat halal haram, itu tidak dibicarakan lagi. Tidak dibicarakan. Ya, hanur. Takut kalau membicarakannya. Maka jemaah melakukan Allah, doa itu baru terkabul apabila tidak ada penghalang. Penghalang terkuat daripada doa adalah makan haram. Maka jauhkan diri dari perbuatan makan haram yang sebenarnya masuk 16 kali, cuma masuk 8 kali, tanda tangan 16 kali. Ini hati-hati pekerjaan yang seperti ini. Ya. Ada orang yang melakukan fingerprint ke kantor, kemudian pergi. Bagus yang tidak fingerprint, tapi mengajar. Yang penting di sisi Allah halal. Daripada di sisi pemimpin halal, tapi tidak halal di sisi Allah. Orang hari ini lebih takut kepada pemimpinnya daripada takut kepada pencipta pemimpinnya. Begitulah keadaan kita hari ini. Daripada kita terlalu dalam marahnya, bagus kita sambung saja yang lain. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu salah satu fadilah. Maka kalau berdoa, ucapkan kalimah-kalimah yang ada bahasa dalam Qul Huwallahu Ahad tadi. InsyaAllah kalau itu dibaca dengan keyakinan, dibaca dengan sifat ta'zim kepada sifat Allah, maka Allah kabulkan doa kita. Fadilah berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menjadikan al-ikhlas bahagian daripada bacaan-bacaan sunnah di dalam salat. Di antaranya Rasulullah sering membaca Al-Fatihah, sering membaca al-ikhlas bersama al-kafirun ketika salat sunnah fajar atau qabliyah subuh dan ketika salat sunnah ba'diyah maghrib. Dan ini sudah kita bahas waktu membahas surat Al-Kafirun. Ya, di antara contohnya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qara'a fi raka'atain qabla al-fajr. Beliau sering membaca 2 rakaat sebelum fajar dan 2 raka'atain ba'da al-maghrib, dan beliau sering mengulang al-ikhlas dengan al-kafirun 2 rakaat setelah maghrib. Ya. Dan itu yang diulang rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Jadi Bapak Ibu, kalau salat sunnah fajar itu enggak usah pilih bacaan panjang-panjang. Karena bacaan yang dibaca Nabi berulang-ulang. Di sini disebutkan bid'an wa 20 marrah. Rasulullah itu mengulang-ulang bacaan itu, kalau kami dengar berulang-ulang sampai 20 kali lebih. Itu baru dari satu perawi. Belum lagi rawi yang lain mengatakan, aku selalu kalau mendengar Rasulullah baca kalau salat sunnah fajar dengan ba'diyah maghrib, itu rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua qul huwallahu ahad. Jadi itu saja yang dibaca. Walaupun bukan wajib, tapi karena Rasulullah sering memilih bacaan itu, maka pilihlah bacaan itu. Nah, kenapa begitu? Kita sudah sebutkan waktu membahas Al-Kafirun bahwa subuh pengawal hari sebelum terbit matahari, maghrib pengawal hari setelah terbenam matahari. Kedua waktu ini waktu sakral, malaikat pun shift di waktu ini. Makanya Rasulullah kenapa memilih 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, dan 2 rakaat ba'diyah maghrib, mengikrarkan diri, ya Allah, di pagi hari kami masih bertauhid kepadamu dengan membaca al-ikhlas dan al-kafirun. Di maghrib hari beliau pun seakan-akan ingin mengikrarkan, ya Allah, maghrib ini pun kami masih bersamamu, kami masih menuhankan engkau sebagai Tuhan kami yang satu. Makanya itu kata para ulama, kenapa Rasulullah bacanya di pagi sekali, di maghrib sekali. Seakan-akan kita ingin mengikrarkan kepada Allah, kami tetap hambamu ya Allah. Kami tetap bersamamu, mengakuimu sebagai Tuhan kami yang satu. Makanya dua-duanya tentang tauhid, al-kafirun dan al-ikhlas. Maka Bapak Ibu, itu saja yang dibaca. Tidak usah bacaan panjang-panjang. Apalagi kalau qabla al-fajri itu, sebelum fajar. Itu memang salatnya tidak perlu lama, memang salat singkat. Tidak perlu lama. Cuma hati-hati, ingin kita
ingatkan, kalau sudah bunyi qamat, itu jangan solat lagi. Jadi jangan maksa-maksa diri untuk solat. Qamat udah bunyi, kita baru datang, kita berdiri di belakang, mungkin supaya tidak ketahuan sama imam. Padahal di sini pun tak ketahuan juga kalau kita solat. Kita berdiri sana di belakang dinding, kita tetap solat 2 rakaat. Qamat sudah bunyi. Apa kata Rasulullah? Tidak ada solat kalau qamat sudah berbunyi. Jadi enggak usah solat sunnah lagi, malah menjadi makruh itu. Lebih bagus segera solat, datang untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Nah, kemudian Rasulullah sering membaca Al-Ikhlas ketika solat witir dilakukan, yang jumlah solat witirnya diambil 3 rakaat. Jadi baca Rasulullah pertama Al-A'la pada rakaat pertama, dan kemudian Al-Kafirun rakaat kedua, dan Al-Ikhlas rakaat ketiga. Jadi beliau sering membaca 3 surat itu ketika solat witir. Ini enggak mesti dalam Ramadan. Witir itu amalan, bukan amalan Ramadan saja. Witir itu dinasihati oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah, sampai Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili bisalasin." Aku dinasihati oleh kekasihku, yaitu Rasulullah, dengan 3 perkara, yaitu salat duha, kemudian puasa ayyamul bid setiap bulan, kemudian salat witir. Kata Abu Hurairah, semenjak aku mendapatkan wasiat itu, aku tidak pernah meninggalkan 3 perkara ini. Nah, salah satunya adalah salat witir. Jadi Bapak Ibu, salat witir ini boleh dilakukan setelah salat Isya. Jadi bagi kita yang tipe enggak bisa bangun malam, udah pernah coba, bukan malam terbangun, subuh terbangun. Besok coba lagi, makin subuh terbangun. Jadi ada tipe memang enggak sanggup bangun malam, maka jangan tinggalkan witir. Caranya bagaimana? Habis ba'diyah Isya, itu ambil terus witir, sekurang-kurangnya 1 rakaat. Tapi bagi tipe yang memang selalu jaga malam, artinya terbangun sendiri, enggak ada waker, enggak ada apa-apa, selalu terbangun karena sudah terbiasa dari waktu kecil, mungkin lahirnya pun jam 3 malam. Mungkin karena itu juga faktornya. Terbangun, yang model begini, itu tidak usah salat witir dulu. Salatlah nanti setelah qiyamul lail. Itu lebih baik. Nah, jadi ini salah satu bacaan Rasulullah ketika salat witir yang jumlah 3 rakaat. Kemudian juga Rasulullah sering membacanya ketika salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim ketika tawaf. Jadi ketika kita habis tawaf, salah satu sunnahnya, habis tawaf, salat sunnah 2 rakaat di makam Ibrahim atau setara dengan makam Ibrahim. Maka bacaan Nabi adalah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Nah, yang terakhir, karena waktu begitu singkat, kita cuma 35 menit dari mulai untuk mengakhirinya. Yang terakhir, qul huwallahu ahad itu termasuk salah satu daripada bacaan zikir setelah salat. Dan itu berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud dengan derajat yang sahih dari Uqbah bin Amir berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-mu'awwizat dubura kulli salat. Aku disuruh oleh Rasulullah untuk membaca al-mu'awwizat, yaitu bacaan-bacaan perlindungan, setelah setiap selesai salat. Ini maksudnya zikir. Apa al-mu'awwizat? Doa-doa perlindungan, ayat-ayat perlindungan, yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ini zikir setelah salat. Sayangnya zikir ini hari ini telah dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Ditinggalkan. Hari ini orang tidak lagi berzikir sesuai dengan zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak boleh membaca Al-Fatihah, bukan tidak boleh. Tetapi janganlah terbiasa memotong jalan shortcut, langsung mengambil jalan pintas, cuma astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu langsung Al-Fatihah. Itu bukan kita haramkan, tetapi itu terlalu singkat zikir seperti itu. Padahal urutan zikir, baca kitab Al-Azkar punya Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Baca semua kitab-kitab yang menuliskan tentang bagaimana berzikir setelah salat. Itu Nabi sudah mengaturnya. Nabi yang atur langsung. Itu dimulai dari istighfar 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam. Jadi sebenarnya kalau mau jujur, bukan salawat dulu, tapi puji Allah dulu. Bagaimana kita hari ini, kita nomor 2kan, kita duluankan salawat, baru Allah. Jadi setelah salawat, baru Allahumma antas salam. Wallahu alam, saya tidak tahu dari mana sadurannya ini. Saya tidak tahu. Dan secara logika berdoa, selalu nama Allah dulu disebut, baru nama Nabi.
Baru nama Nabi setelah nama Allah. Hari ini kita balik. Seakan-akan Nabi berada di atas Allah. Sebut dulu nama Nabi, baru kita Allahumma antas salam. Padahal hadis bersambungan setelah istighfar, Allahumma antas salam. Nah, setelah Allahumma antas salam, ada kalimah-kalimah yang Nabi ajarkan dalam satu hadis. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Disambung lagi dalam hadis, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Baru disambung, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Lalu disuruh tasbih 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Lalu Allahu akbar 33 kali. Tutup dengan la ilaha illallah. Nah, setelah itu baru baca qul huwallahu ahad. Lalu qul a'udzu birabbil falaq. Lalu qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu ayat kursi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, dubura kulli salawatil mafruḍah, setiap selesai salat fardu, selalu dia 5 waktu ayat kursi. Lam tamna' bainahu wa bainal jannah illa al-maut. Tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga kalau dia mati. Syaratnya istiqamah, bukan waktu keluar gaji pertama saja. Selalu 5 waktu baca ayat kursi habis salat. Hadis sahih yang istiqamah meninggal, ketika meninggal hidupnya istiqamah zikir dengan ayat kursi setelah salat, dipastikan tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga. Syaratnya jangan makan haram lagi. Nyandau mi pulang, Pak. Itu penghalang. Kalau dosa-dosa kecil tidak bisa mencegah orang untuk masuk surga dengan ayat kursi tadi. Nah, kemudian barulah setelah itu kita mau berdoa pribadi kepada Allah. Terserahlah setelah itu. Mau bersolawat banyak-banyak, silakan. Mau Al-Fatihah sambung, silakan. Dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh karangan Wahbah Zuhairi, beliau juga menuliskan salah satu zikir dibolehkan membaca Al-Fatihah setelah salat. Jadi itu bukan perbuatan murni bid'ah, tidak. Jangan asal-asalan membid'ahkan orang. Perbanyak bacaan. Karena kadang-kadang ada orang yang bacaan hanya yang dia yakini saja, tapi kemudian tidak mau membaca yang lawan baca. Tidak mau membaca yang lawannya baca. Kalau mau fair, baca yang lawan baca. Kalau mau fair, kita bermazhab Syafi'i atau siapapun yang bermazhab berbeda. Kalau mau fair berilmu, jujur saja dalam ilmiah. Jujur saja. Tolong baca yang tidak seprinsip dengan kita. Tolong baca. Baru kita bisa bersikap jujur. Ketika orang duduk, ketika orang dari berdiri mau sujud, bagaimana pandangan Imam Malik? Lebih diutamakan mengikuti hadis dari Wa'il bin Hujur, yaitu tangan duluan, baru lutut. Itu pandangan siapa? Mazhab Malik. Mengambil dari mana? Hadis Wa'il bin Hujur. Apa kata jumhur ulama? Hanafi, Syafi'i, Hambali. Mereka mengambil dari hadis yang satu lagi, yang Rasulullah pernah dilihat bahawa beliau menurunkan lutut dulu baru tangan. Hari ini ada orang yang memproklamirkan yang turun lutut duluan bid'ah. Padahal hadis sama-sama ada hadisnya. Kenapa? Jujur sajalah. Jujur saja. Sekarang yang bisa menangani itu semua kejujuran ilmiah. Kalau kasih tahu yang jujur. Ini pendapat fulan, hadisnya fulan. Ini pendapat fulan, hadisnya fulan. Kalau mau ambil sedikit kesempatan, baru bilang terakhir, tapi saya lebih cenderung ke pendapat ini. Okey, tidak masalah. Aman, itu tidak masalah. Yang jangan menghilangkan dalil orang. Padahal dalil juga ada. Tidak jujur dalam ilmiah. Ini yang menyebabkan kita terkotak-kotak hari ini. Ya, menyebabkan kita wawasan begitu sempitnya, sehingga sedikit orang melakukan tidak sesuai dengan kita, langsung kita vonis. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hal-hal seperti ini. Maka kedua-duanya ternyata ada dalil. Boleh turun lutut duluan, boleh turun tangan duluan. Yang tidak boleh muka duluan. Itu yang tidak boleh. Gurubuk langsung ke dalam. Itu yang tidak ada dalilnya. Yang lain terserah. Dua-dua sahih dalil tersebut. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, dengan begini kita insya-Allah lebih mulia di hadapan manusia dan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, dan insya-Allah minggu depan, minggu terakhir kita sebelum Ramadan, kita akan bahas surat terakhir, iaitu Al-Falaq dan An-Nas. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.